Saya buka ya Bu ya. Mohon izin ke Ibu Meti sama Ibu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Shalawat beserta salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya serta tabiin wal tabiat hingga zaman. Alhamdulillah ibu-ibu dan bapak sekalian, pada hari ini kita akan mengadakan sebuah presentasi yang insya Allah akan sangat menarik. Nanti akan diperkenalkan oleh ibu moderator, yaitu Ibu Meti Barokah dari MTSN Negeri 3 Tasikmalaya, dan saya sendiri sebagai host di sini. Nama saya adalah Septiani Gandani dari SMK Nurul Salam, dan insya Allah nanti akan juga disampaikan presenter oleh Ibu Ratnasari. Kepada Ibu Meti selaku moderator kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengatur jalannya presentasi atau sharing pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah tema yang cukup menarik, yaitu tentang asesmen diagnosis awal pembelajaran pada masa pandemi. Masa pandemi berdampak terhadap pembelajaran, kesiapan mental, dan kompetensi siswa di awal pembelajaran, dan itu harus kita perhatikan. Salah satunya dengan menggunakan asesmen diagnosis awal pembelajaran. Nah, hal itulah yang menjadikan dasar kita membahas tema yang menarik ini, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh presenter kita, dan izinkan saya sebelum mempersilakan beliau untuk membacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Beliau bernama Ibu Ratnasari SPD, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 21 Desember 1983. Beliau berasal dari Papayan, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Adapun pengalaman kerja beliau pada tahun 2002 sampai 2009, beliau mengajar di SDN 2 Papayan Jatiwaras. Kemudian 2009 sampai 2011 mengajar di SDN 2 Cinta Bodas Culamega, dan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang beliau mengajar kembali di SDN 2 Papayan. Adapun riwayat pendidikan beliau, untuk tingkat SD beliau bersekolah dasar di SDN Margahayu, SLTPN 2 Salopa, SMUN 1 Jatiwaras, kemudian D2 PGSD UPI ya Bu ya, Kampus Tasikmalaya, dan S1 PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita persilahkan kepada narasumber kita, kepada presenter kita Ibu Ratnasari SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kepada moderator, juga host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di sini tentang asesmen diagnosis awal pembelajaran pada masa pandemi. Baiklah, Asesmen itu merupakan kegiatan mengungkapkan kualitas, proses, dan hasil pembelajaran. Penerapan berbagai cara, penggunaan berbagai alat untuk memperoleh informasi, tentang sejauh mana hasil dari pembelajaran. Jadi kita mengukur ketercapaian kompetensi atau kemampuan siswa. Dikarenakan masa pandemi di sini, asesmen dilakukan disemuakan secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Di sini dampak pembelajaran jarak jauh mungkin lebih diakibatkan karena masa pandemi karena tidak tatap muka. Jadi maksudnya kondisi kognitif dan non-kognitif anak perlu kita perhatikan ketika masa awal pembelajaran. Di sini dapat kita lihat asesmen
diagnosis awal ini ada yang asesmen non-kognitif, asesmen kognitif, dan tindak lanjut dan evaluasi. Kita lihat di sini. Asesmen diagnosis non-kognitif di awal pembelajaran diberikan kepada siswa untuk mengetahui kondisi keluarga siswa, kesejahteraan psikologi dan emosional siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Jadi dalam asesmen diagnosis non-kognitif ini, kita ketika pembelajaran dimulai, kita harus memperhatikan non-kognitif awal siswa. Jadi ketika sudah lama belajar di rumah, terus kita belajar dengan tatap muka, terus lihat kondisi keluarga siswa juga bagaimana, seperti itu. Asesmen non-kognitif, persiapan. Dalam persiapan asesmen non-kognitif, siapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi, atau boleh buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Di sini secara tidak langsung kita berusaha tidak memberikan soal-soal gitu ya, seperti itu. Tapi berupa gambar-gambar emosi yang mewakili, mungkin senang gitu, emosinya seperti apa, gambarnya seperti apa, terus apa yang kamu rasakan misalkan saat ini, kalau bersedih bagaimana gitu ya, bisa dibuat sebuah sebuah permainan ketika kita ketika pembelajaran. Terus buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa, misalkan seperti bisa dibuat dalam sebuah tabel, misalkan bagaimana contohnya, bagaimana misalkan ya ketika pembelajaran di rumah, bisa senang, tidak senang, atau ada pilihan lain mungkin seperti itu. Jadi untuk persiapan asesmen non-kognitif bisa menyiapkan alat berupa gambar yang mewakili emosi, atau bisa dengan membuat pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Tetapi lebih tertuju kepada tujuan tadi, mengetahui kesiapan siswa, bagaimana kondisi siswa sebelumnya di rumah gitu ya. Terus bagaimana kesiapan non-kognitif siswa untuk belajar. Kita lanjut. Nah, ini pelaksanaan. Meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah. Seperti tadi, boleh dengan bercerita, boleh menggambar, atau dengan menulis. Itu pelaksanaannya. Atau strategi tanya jawab bersama siswa. Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Ini aja nih, kita lebih cenderung ke sini untuk pelaksanaan asesmen non-kognitif, bisa bercerita, menggambar, atau menulis ya. Tindak lanjut. Identifikasi siswa dengan ekspresi emosional negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Jadi maksudnya di sini, jika terjadi sesuatu, misalkan kesiapan non-kognitif siswa, nah bisa dengan diajak berdiskusi 4 mata, atau boleh berdiskusi langsung dengan orang tua siswa, seperti itu. Yang kedua, asesmen kognitif. Asesmen kognitif bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan. Tuh. Ini asesmen diagnosis kognitif.
bagaimana persiapan untuk asesmen diagnosis kognitif? Buat jadwal, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan KD, kurikulum dalam kondisi khusus, susun 10 soal sederhana dengan pembagian sebagai berikut. Jadi pada intinya pada asesmen kognitif, 2 soal sesuai kelasnya, 6 soal 1 kelas di bawahnya, dan 2 soal 2 kelas di bawahnya. Ini misalkan gini, 2 soal pembelajaran semester 1 dan semester 2, pembelajaran semester untuk 2 kelas di bawahnya. Misalkan saya kelasnya berarti ambil 2 soal dari soal kelas 5 semester 1. 6 soal 1 kelas di bawahnya berarti 6 soal dari materi kelas 4. Dan 2 soal 2 kelas di bawahnya. Ini misalkan 2 soal 2 kelas di bawahnya berarti kelas 3, seperti itu. Jadi pembagiannya seperti ini. Ambil susun 10 soal sederhana dengan pembagian materi sebagai berikut. 2 soal sesuai kelasnya, 6 soal 1 kelas di bawahnya, dan 2 soal 2 kelas di bawahnya. Pelaksanaan asesmen kognitif memberikan soal kepada peserta didik. Ada 3 pilihan cara, dengan luring atau tatap muka, dengan daring atau online, atau penugasan di rumah. Jadi kita bisa tatap muka langsung dengan anak, bisa dengan daring. Kalau daring bisa menggunakan Google Form ya, atau penugasan di rumah, anak mengambil soal yang telah kita buat. Tindak lanjut, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran. Ulangi proses yang sama di setiap awal pembelajaran selama masa pandemi untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi untuk sama saja terhadap pembelajaran awal pembelajaran di masa pandemi. Sudah selesai. Mungkin Halo Ibu Ratna, suaranya menghilang. Bisa didengar suara saya? Halo. Bisa jelas ya, jelas sekali Bu. Bagaimana Ibu Ratna, apakah suaranya sudah kembali baik? Iya, suara dapat didengar dan penyampaian materi sudah selesai. Iya, baik. Materi kognitif dan non kognitifnya sudah selesai. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ratna yang telah memaparkan materi mengenai asesmen diagnosis awal pembelajaran pada masa pandemi. Untuk kesempatan berikutnya, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan bisa diketik langsung di kolom chat atau bisa juga disampaikan secara langsung dengan cara meng-unmute suaranya. Dipersilakan kepada penanya, pada Bapak Ibu partisipan, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Ratna mengenai tema kita kali ini, atau boleh juga sharing, berbagi pengalaman, mungkin Bapak Ibu juga mengalami atau
pernah memiliki pengalaman terkait dengan tema yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Atau cukup jelas ya? Kita masih menunggu, Bu. Barangkali akan ada yang bertanya ya, Bu ya. Mungkin sebagai awal, izinkan saya bertanya kepada Ibu mengenai materi yang Ibu sampaikan tentang asesmen diagnosis awal. Itu berarti dilaksanakan setiap awal pembelajaran ya, Bu ya? Tes begitu terkait dengan materi yang di kelas di bawahnya. Nah, apakah itu sama halnya dengan pretest atau berbeda, Bu? Oh, ulangi pertanyaannya. Oke, baik Bu. Jadi apakah untuk asesmen diagnosis awal yang bersifat kognitif itu tadi Ibu sampaikan ada 3 jenis soal ya, ada 3 tipe ya. Nah, apakah tipe soal atau asesmen diagnosis awal ini untuk tipe kognitif ini sama dengan pretest atau berbeda, Bu? Dari asesmen kognitif. Ya. Nah, asesmen diagnosis kognitif ini untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Pada intinya, asesmen kognitif ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan siswa dalam belajar setelah ketika masa pandemi. Jadi kita mengecek materi yang sedang dipelajari, yang telah dipelajari di kelas sebelumnya dan 2 kelas di bawahnya. Kalau pretest lebih cenderung kepada hasil, mungkin hasil terus untuk diperbaiki nanti setelah ini. Tetapi kalau diagnosis, asesmen diagnosis awal kognitif ini hanya untuk melihat kesiapan anak, kognitif anak. Nah, dalam pelaksanaannya nih bisa luring, bisa daring atau penugasan. Ini yang lebih utama dari asesmen kognitif untuk melihat persiapan pembelajaran anak dalam masalah materi dan masalah kognitifnya. Jadi 2 soal topik pembelajaran yang sedang dipelajari, 6 soal materi 1 kelas di bawahnya, dan 2 soal untuk 2 kelas di bawahnya. Jadi ketika mau belajar itu kita harus ketahui dulu materi yang sudah dikuasai siswa. Mana tuh? Ya kerja meeting. Pandemi. Ya. Bagaimana dia? Kepada partisipan ya bisa di ini. Bagaimana, cukup? Iya, terima kasih Ibu atas penjelasannya. 10 menit lagi, Bu. Oke, baik. Baik, saya persilahkan kembali kepada partisipan. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan terkait tema kita kali ini yang sudah disampaikan materinya oleh Ibu Ratnasari. Namun sebelum itu jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat. Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya.
Mungkin Pak Dadan atau Pak Asep ada pertanyaan, silakan. Atau cukup ya? Kita tunggu kurang lebih 1 menit lagi. Barangkali materi ini saya rasa cukup penting ya Bu ya, terutama ketika menghadapi ya pembelajaran seperti ini, dan mungkin juga asesmen ini sebenarnya juga penting tidak hanya dilaksanakan ketika pembelajaran jarak jauh atau di masa pandemi saja ya Bu ya. Jadi sebenarnya bisa jadi juga penting ketika pembelajarannya sedang normal gitu ya Bu ya. Silahkan, apakah ada yang mau ditanyakan Pak Asep? Silahkan. Boleh Bu, saya tanya sedikit. Oke, silahkan. Kalau kognitif ini kan berkaitan dengan dengan otak itu ya Bu ya. Tidak ditunjukkan dengan menggunakan psikomotor itu. Nah, sementara di sini ada yang penggunaan daring, online, dan penugasan di rumah. Jadi bagaimana kita melihat indikator psikomotor atau keaktifan anak secara fisik di dalam kognitifnya? Terima kasih. Oke, saya persilakan kepada Ibu Ratna mungkin untuk menjawab secara singkat ya, sederhana karena waktu kita terbatas. Dipersilakan Ibu. Di sini bagaimana melihat psikomotorik siswa ya? Iya Bu, psikomotorik siswa di dalam daring dan penugasan di rumah yang tidak terlihat itu. Mungkin saya akan mencoba jawab ya, karena judulnya di sini asesmennya ada asesmen kognitif, non kognitif, dan mungkin yang ditanyakan adalah Kalau psikomotorik siswa, gimana ya? Kita bisa melihatnya dari aktivitas siswa mengerjakan soal-soal ini, atau dalam soal-soal ini Bapak boleh mencantumkan yang berisi psikomotorik siswa. Mungkin bisa kita sedikit bisa kita lihat psikomotorik yang dilakukan siswa berdasarkan soal dalam kognitif tersebut. Seperti ilustrasi, mungkin lebih ke ilustrasi seperti ini. Kalau tatap muka dalam materi saya contohkan saja ya Pak, dalam materi kelas 5 misalkan tentang organ gerak manusia. Nah, kalau tatap muka bisa sebutkan misalkan organ gerak manusia. Fungsi organ geraknya coba untuk apa? Misalkan untuk meloncat. Coba meloncatnya bagaimana? Mungkin bisa seperti itu. Jadi dipadu-padankan dengan soal kognitif tersebut. Kalau daring, misalkan kita buat Google Form, organ gerak manusia. Sebutkan misalkan organ gerak manusia. Misalkan anak menyebutkan tersebut, apa fungsinya, dan tolong foto atau videokan hasilnya. Mungkin bisa seperti itu ya Pak. Jadi bisa dikaitkan dengan soal-soal kognitif yang bisa ada psikomotoriknya. Mungkin jawaban dari saya cukup atau ada yang mau menambahkan? Jadi untuk melihat psikomotorik siswa bisa dikaitkan dengan soal-soal kognitif yang diberikan kepada siswa. Oke. Baik Bu, terima kasih. Melalui daring mungkin bisa divideokan gitu.
Disisipkan 1 atau 2 saja. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Oke, terima kasih Ibu atas paparannya. Bagaimana Pak Asep, bisa dipahami ya? Bisa dipahami Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asep. Baik, pada kesempatan kali ini Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna yang telah menyampaikan materinya cukup menarik. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semua dan kita bisa laksanakan di lapangan. Di akhir saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Dan Ibu Ratna, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas paparan materinya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada host Pak Asep Dikandani. Dipersilahkan. Terima kasih Ibu Meti sebagai moderator, dan saya sampaikan salut kepada Ibu Ratnasari SPD yang telah menjadi presenter pada hari ini yang menyampaikan sebuah topik materi presentasi yang sangat luar biasa, yaitu asesmen diagnosis awal pembelajaran pada masa pandemi. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa terus belajar, karena hakikat kita adalah selalu belajar dari kita lahir sampai dengan nanti kita menghadap kepada Sang Pencipta. Dan tetap kami ingatkan juga, yaitu untuk silakan diisi presensi materinya, presensi kehadirannya. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Akhirul kalam, saya sebagai perwakilan dari tim presentasi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meti dan Bu Ratna.